bersama. Saya mengambil waktu lebih banyak sehingga WL dibuat ada spelling waktu untuk firman supaya saudara-saudara bisa makan firman lebih banyak. 1 Tesalonika 5 ayat 3 sudah dapat sama-sama. 1, 2, 3. Semoga Allah sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Sekali lagi, 2, 3. Semoga Allah sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Silakan duduk. Oke, Bapak Ibu, saya ingin saudara paham bahwa roh saudara, jiwa saudara, tubuh kita semua harus kita pastikan menjelang kedatangan Tuhan Yesus Kristus itu semuanya whole, utuh, tidak kurang, semua terpelihara. Kita datang ke gereja untuk memelihara manusia roh kita. Jadi kalau kita memastikan roh, jiwa, tubuh kita terpelihara, maka saudara tidak akan takut dengan masa antikris, tidak akan takut dengan masa kesukaran besar. Karena saya yakin begini, saya diskusi suami istri, saya harus ajar jemaat ini, jangan saudara hidup dalam ketakutan, ya, jangan dalam kekhawatiran. Engkau takut boleh dalam arti engkau was-was, tidak sembrono, ya, tapi dalam pengertian saya begini, kalau saudara punya roh, jiwa, dan tubuh itu terpelihara utuh, sempurna, bangun manusia roh, maka saudara tidak perlu, katakan tidak perlu takut terhadap apapun. Tapi syaratnya ini harus ada. Kalau saudara bilang, oh saya tidak takut, tapi tidak suka dengan firman, ya, saya tidak takut, tapi tidak mau ibadah. Saya tidak takut, tapi tidak mau didewasakan. Nah, itu namanya saudara mau berperang dengan Amerika, sudah membawa ketapel. Saudara membawa ketapel dengan keyakinan saudara pasti menang. Pulang saudara kan pasti pulang nama. Jadi akhir zaman ini orang ketakutan karena mereka tidak tahu apa yang harus dibangun, tidak tahu apa yang harus dibangun. Saudara memerlukan builder, seorang yang membangun hidup saudara, dan saya juga dibangun hidup saya, supaya waktu kedatangan Tuhan, ingat ya, waktu kedatangan Tuhan, Tuhan tidak bisa saling menolong, kita tidak bisa saling membantu. PA pun sudah, kalau masa antikris tiba, saudara bisa-bisa internet dikuasai oleh satu tangan. Jadi saudara yang tidak memiliki akses seperti biochip dan lain-lain, saudara tidak bisa buka. Saudara tidak bisa lagi kedatangan Tuhan, saudara bisa tidak mempunyai akses ke internet. Saudara tidak bisa buka YouTube. Saudara tidak bisa dengar khotbah live streaming. Saudara tidak bisa mobile banking. Kenapa? Karena kalau kekuasaan otoritas dunia itu dipegang satu orang, sementara orang itu anti pada Kristus, maka semua kegiatan yang arahnya ke Kristus akan diblok, akan di take down semua video-video yang rohani. Saudara menyesal nanti satu waktu mau cari-cari, sudah tidak ada, sudah tidak bisa diakses. Karena apa? Sekarang masa orang bisa segalanya, tapi ini sebenarnya bukan untuk foya-foya, tapi kesempatan untuk hidup yang terbangun. Kalau tidak tangkap juga ini, nanti menyesal,
Saudara tidak lagi akan bisa menuduh gereja tidak peduli dengan saudara, karena sudah diulang-ulang ini ya. Masa sukar akan datang, tapi orang yang terbangun hidupnya tidak akan terdampak. Ulangi, masa sukar akan datang, tetapi orang-orang yang terbangun hidupnya tidak akan terdampak. Kalau saudara tidak percaya, nantilah waktu itu ya, nanti waktu itu. Karena saya percaya akan ada perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Akan ada perbedaan orang yang beribadah dengan orang yang tidak beribadah. Saya ulang-ulang ini karena kita konteksnya Kota Manado, ribuan orang malas ibadah. Ribuan, bukan cuma ratusan. Konteks Kota Manado. Tapi kalau saudara-saudara ada di gereja ini, saudara memiliki new life of Christ in your life. Jadi kita punya hidup ini ada memiliki kehidupan yang baru dari Kristus. Dan saudara tidak akan salah kalau saudara punya roh itu dipelihara sempurna. Ya, mau roh, jiwa, dan tubuh saudara terpelihara. Bagaimana cara? Roh, jiwa, tubuh kita terpelihara. Bagaimana? Katakan amin. Amin. Haleluya. Saudara mau roh, jiwa, tubuh sudah terpelihara? Apa caranya? Banyak caranya. Apa? Ibadah. Apa lagi? Apa? Makan firman. Apa lagi? Dipimpin roh. Apa lagi? Banyak sekali. Matikan daging. Apa lagi? Saudara menyangkal diri, setia dengan Tuhan, bersedia dibentuk, bersedia dibangun, rohmu pasti kuat. Jadi masalah bisa biar besar, saudara-saudara tidak akan berpengaruh pada saudara. Tapi saya ulang-ulang ini supaya tidak ada orang yang mengatakan, kami tidak pernah diberitahu. Sudah diberitahu, sudah berkali-kali. Masa akan tiba di mana orang begini. Kalau saudara punya anak, adik, kakak, gara-gara saudara yang memelihara mereka, yang mau menafkahi mereka, memberi makan kepada mereka. Tapi saudara tidak boleh berbelanja, tidak bisa bertransaksi, karena kalau bertransaksi menggunakan sistem mereka, maka saudara anggota mereka. Nah, saudara tidak akan tahu melihat anak tidak makan, keluarga tidak berdaya, karena mereka tidak serupa kita yang mau serupa Kristus, bukan? Nah, kita yang kuat bisa jadi lemah hanya karena orang yang kita sayang dalam keadaan tak berdaya. Saudara akan mudah menjual yang selama ini kita bangun. Mudah. Karena saya kasih contoh ya saudara. Pada saat kita ibadah, kalau ada orang yang kita sayang mengalami sesuatu, ibadah pasti buyar. Betul. Benar. Jadi ada satu waktu orang akan diuji, memang orang kuat. Ada banyak orang yang tinggalkan Yesus, DP orang kuat, tapi dia tidak kuat lihat anaknya disiksa, bukan? Dia tidak kuat, belum tentu kuat. Jadi Pak Adin bilang, puji Tuhan kita sehat di mana? Jadi no problem. Haleluya. Jadi kalau saudara kuat, belum tentu anakmu kuat. Dan kalau anakmu ada dalam kesulitan, kalau anakmu punya roh tidak dibangun, saudara juga tidak akan tahu melihatnya. Karena nanti di surga baru jiwa yang sedih, duka itu sudah ada. Masih di bumi masih ada. Tidak tahan melihat anak-anak kita digilas oleh penguasa sistem dunia, pemerintah, agama, dan ekonomi. Tidak kuat melihat. Nah, bagaimana cara? Caranya hari ini, bangun rohmu, bangun anak-anakmu. Saya pesan pada anak sekolah minggu yang kami kasih, gereja kita adalah gereja yang bertepuk tangan, ya. Jadi selama present worship ikuti bertepuk tangan. Ayo anak-anak kecil tepuk tangan anak-anak sekolah minggu. Ya. Jadi guru-guru ajar mereka jangan sampai selama ibadah orang taruh tangan di kursi, udah agak-agak, menteng-menteng. Kasih tahu mereka, rohmu harus berkobar-kobar, bergelora. Amen. Kalau seperti Giona tepuk tangan, apa?
karena dia telepon kan masih yang kecil. Tapi kalau so mengerti, kasih ajar. Karena kalau so besar, saudara, dia tuh mengajar saudara. Kalau so besar, orang tuh mengajar orang. Masih belia, ajar mereka hormat ibadah, ajar mereka takut Tuhan. Saudara, takut Tuhan itu dan cinta Tuhan itu belum rohani, masih standar. Standar. Saudara masih ingat ada orang bernama Cornelius? Apakah saudara mengingat ada seorang yang kita bernama Cornelius? Pernah mendengar perwira yang Kapernaum? Pernah. Apakah dua orang itu takut Tuhan? Takut Tuhan. Cinta Tuhan? Sumbang baik Allah, mereka yang sumbang. Tapi tidak ketemu Yesus. Belum ketemu Yesus. Nah, standar itu. Jadi cinta Tuhan, takut Tuhan. Orang yang belum kenal Yesus bisa. Orang muda yang kaya dari kecil kan? Takut Tuhan, tapi cuma satu kurang. Dia tidak mau surga Kristus. Orang sudah mau surga Kristus, tapi cinta Tuhan, takut Tuhan. Ada kalimat tadi yang Jackson sempat bilang, jangan takut Tuhan. Jangan takut. Kita tidak takut lagi Tuhan. Maksudnya kan ada koma pas itu. Karena dia sambung satu kali. Jangan takut Tuhan. Oh, maksudnya jangan takut. Oh Tuhan, ada Tuhan. Jadi saya ajar saudara, jangan sampai saudara karena roh tidak bergelora, tidak dengar firman, salah tangkap pesan. Amin. Nah, saya bukan pengkritik, tapi saya suka meneliti semua statement karena itu dari lagu dan statement kita bisa gambarkan saya itu punya isi pikiran apa. Katakan amin. Roh terpelihara sempurna, jiwa dan tubuh terpelihara sempurna. Sempurna ini whole of your life. Whole itu bukan whole lubang. Whole itu utuh. Utuh. Jangan rohmu bergelora, tetapi jiwamu galau. Tubuhmu tidak mau bergerak untuk kerajaan Allah. Dia whole artinya utuh, lengkap, perfect. Tidak ada yang kurang, no blameless. Tidak ada yang cacat, tidak ada kerut, tidak ada celah. Karena kedatangan Tuhan itu serius. Amin. Tuhan tidak akan menikah dengan pengantin wanita yang adalah gereja yang belepotan. Ya apa? Bahasa Manado kalau belepotan? Kremus. Kalau Lamongan kremos. Kalau ada bahasa di daerah lain pula. You know pula? Oh, enggak tahu. Jadi keadaan itu harus saudara-saudara serius sih. Di gereja ini kita datang untuk dibersih-bersihkan. Katakan haleluya. Dibersih-bersihkan. Ini saudara yang akan untung. Karena makin hari rohmu makin cantik. Rohmu dari sisi penampilan sebagai pengantin wanita akan makin cantik. Seperti Esther yang dirempah-rempahi 1 tahun. Rohmu akan makin cantik. Dari segi kekuatan rohmu akan makin powerful. Haleluya. Dari segi kemampuan membedakan masalah apa yang harus diambil dan apa yang harus ditolak, rohmu akan tajam kemampuan membedakannya. Ya, kemampuan the power of to discern something itu kuat, untuk membedakan sesuatu kuat. Saudara mau? Haleluya. Saya bilang hari ini saudara-saudara, kabar baiknya adalah ketika kedatangan Tuhan itu konteksnya ada pengangkatan atau ada pertemuan di udara, ada 3,5 tahun, ada Yesus datang bersama orang saleh untuk memerintah 1000 tahun damai, ada peperangan Gog dan Magog, dan ada langit dan bumi baru. Itu di episode yang paling menggairahkan saudara. Cuma tuh posisi di sana ditentukan di tahun-tahun ini. Ditentukan kapan? Tahun-tahun ini. Makanya hanya orang yang bodoh yang membuang kesempatan untuk membangun hidup. Bangun hidup tidak bisa. Sesudah kita mati sudah tidak bisa. Tapi selama masih hidup masih bisa bangun.
Masih bisa rubah status. Masih bisa naik level. Masih bisa saudara dari emas naik ke permata. Tapi kalau sudah mati, sudah tidak ada lagi harapan. Saudara masih hidup? Yang masih hidup bilang amin. Kalau saudara lupa bilang bahaya itu. Saudara masih hidup bilang haleluya. Gunakan kesempatan untuk membuat rohmu, jiwamu, tubuhmu terpelihara sempurna. Saya ingin saudara-saudara melihat apa arti menguduskan. Saya jelaskan dulu ayat ini supaya saudara makin limpah. Amin. Menguduskan artinya to make your life holy. Membuat hidupmu suci. Kudus bukan soal bersih saja, tapi soal tidak ada campuran unsur lain selain Kristus saja. Amin. Menguduskan kami juga kamu artinya sanctify, sesuatu yang sifatnya saudara ditarik dari kumpulan yang salah, dikeluarkan dari kumpulan yang error, saudara dikeluarkan dari pertemanan yang tidak membangun hidup, saudara dikeluarkan dari kumpulan pencemooh. Itu dikuduskan punya arti teknis begitu. Saudara dikeluarkan dari orang-orang yang suka mencemooh kebenaran. Saudara, setiap orang yang suka mencemooh kebenaran, aku narik diri. Aku narik diri deh. Nah, saya tidak mau berteman. Karena sedang berteman dengan orang akurat, masih ada DP error sedikit. Apalagi berteman dengan orang error. Kita tidak dosa tidak berteman dengan orang error. Sebab pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaannya. Betul? Ini berlaku universal. Lu berteman, tapi kemudian teman membuat engkau tidak suka ibadah, itu pertemanan yang error, salah. Pertemanan yang harus ditinggalkan. Aku mau hidupku, rohku, jiwaku, tubuhku sempurna, dikuduskan, terpelihara sempurna. Aku tidak lagi berteman dengan engkau. Tapi tidak usah bilang, diam saja. Ada waktu, bro, ada waktu. Mari gabung-gabung kemari. Nggak ada. Kita nggak ada waktu. Karena ada gabungan CG. Nggak ada gabung-gabung. Karena kalau saudara gabung-gabung sembarangan, engkau akan tercemar, bro. Akan tercemar, guys. Jadi nanti kita kehabisan teman. Roh Kudus di dalam teman sejati yang tidak pernah meninggalkan engkau. Yang meninggalkan adalah kita meninggalkan dia. Tapi dia tidak pernah tinggalkan engkau. Roh Kudus itu levelnya bukan malaikat. Dia Allah levelnya. Dia ada dalam kita. Kalau kita kesepian, kita yang abaikan dia. Bukan dia abaikan kita. Saudara senang ada Roh Kudus di hidup saudara? Holy Spirit is enough as your friend. Cukup dia. Haleluya. Haleluya. Henokh bergaul dengan Allah berapa tahun? 300 tahun tanpa tema. Apa stres? Tidak. Saudara jangan enjoykan dalam pertemanan. Apalagi kalau pertemananmu error. Bercerita kekurangan orang. Bercerita yang najis-najis. Bercerita tentang buru-buru. Tidak suka hal-hal rohani. Tinggalkan mereka. Kalau saudara mau to be sanctified by the Holy Spirit, by the Word of God, saudara mau seperti itu, Roh Kudus tidak akan menguduskan saudara kalau saudara tetap di komunitas yang salah. Tidak akan. Dan saudara bilang Roh Kudus, mari datanglah Roh Kudus, karena Roh Kudus keluar. Kenapa dia keluar? Pertemanan yang salah. Halo, kira-kira kita tidak boleh punya pertemanan yang error. Haleluya. Saya sudah contohkan kan kemarin lewat siapa? Jackson waktu itu kalau tidak salah dengan Yos dan dengan Harry. Saudara, kalau ada orang tidak suka dengan orang tuamu, walaupun dia baik, tidak berdosa tidak berteman dengan dia. Ulangi, tidak berdosa tidak berteman dengan dia karena kita tahu dia tidak suka dengan orang tua kita.
Jangan dalam rangka menerapkan kasih, so diam-diam tanpa diketahui orang tuamu, engkau membawakan dia onde-onde, engkau sayang-sayang dia, kau doakan dia supaya berhasil. Boleh itu, tapi tidak pada tempatnya. Berikan itu kepada orang yang mendukung orang tuamu. Paham? Karena kita semua orang tua tidak mau diperlakukan oleh anak kita seperti itu. Amin. Lakukanlah apa yang saudara pengen kamu lakukan padamu. Haleluya. Jadi yang namanya Allah menguduskan kamu, itu artinya memisahkan kita, saudara. Mindset kita harus berbeda dengan mindset dunia. Mindset dunia itu begini: kalau saya tidak ada uang, makan apa saya? Tidak. Jangan disangka Tuhan kasih makan, tidak pakai uang. Janda dengan Nabi Elisa, dia bisa atasi utangnya dengan tempayan yang jumlahnya banyak diisi dengan minyak dalam budi-budi, bisa bayar utang dan bisa hidup untuk sepanjang hidup sisanya karena Tuhan. Saudara, ada masalah di Mesir, tulas 10 kali tanah Gosen tidak kena. Itu hidup seperti itu yang saudara mau bukan? Tanah Gosen tidak. Saudara, itu Israel ada hidup di lautan negara Arab. Semuanya tidak suka dengan Israel. Tapi Israel dilindungi secara jasmani sampai hari ini. Amin. Tapi jangan lupa, kita akses ke Israel karena sejarah. Tapi secara iman mereka tidak percaya Yesus. Jadi kita beda di situ. Oke, saya sampai di mana tadi? Memisahkan. Kita tidak boleh tinggal di tempat yang salah. Kita tidak boleh gabung dengan orang-orang yang error. Supaya rohani kita tidak terkontaminasi. Tidak error, tidak apa istilahnya, seperti air minum yang murni, itu tidak berasa, tidak berwarna, tidak berbau. Jernih tapi kalau berbau, tidak mau minum kan? Demikian dengan Tuhan. Jernih tapi kalau ada rasa apa orang lama bilang, ada rasa salewer, ada rasa seperti tapi jernih, Tuhan tidak mau. Amin. Haleluya. Saya lihat kalau saya lewat pelan-pelan sudah semangat. Karena dibutuhkan telinga yang dipertajam kan? Kalau saya keras-keras, saudara orang awam pun kedengaran. Dikuduskan artinya adalah, saudara, haleluya, to be separate, dipisah untuk tujuan-tujuan Tuhan. Saudara orang penting di hadapan Tuhan. Saya yakin, saudara jangan lupa ini, saudara orang penting di hadapan Tuhan. Makanya jangan dipakai oleh dunia sebagai senjata dosa. Saudara orang penting, karena ketika kita dipisah, to separate, dipisah untuk tujuan Tuhan. Katakan bersama saya dipisah dari dunia untuk tujuan Tuhan. Kalau paham ini, maka saudara punya roh muda terpelihara, roh jiwa terpelihara, dan tubuh terpelihara sempurna. Haleluya. Kemudian dari kata-kata ini supaya saudara bisa nanti kalau berikut saudara sharing, saudara bisa tahu ini. Oh, artinya dikuduskan begitu. Kemudian terpelihara. Saudara terpelihara itu artinya begini: to attend something carefully, memerhatikan sesuatu secara perhatian penuh. Banyak kali kan kita lupa kacamata ada di mata. Berarti sadarnya kita tentang keberadaan kacamata itu kurang. Amin. Jadi terpelihara itu artinya kita betul-betul memiliki perhatian terhadap roh kita. Orang yang memelihara anjing, tidak mungkin dia bisa memelihara anjing tanpa dia memerhatikan anjingnya. Oke? Kalau sudah lepaskan anjing begitu saja, dia bukan sedang dipelihara, dia anjing liar. Kalau rohmu mau terpelihara, harus diawasi. Kata tereo artinya
to watching atau watching. Jadi diawasi gerakannya. Rohmu ke arah mana sekarang? Harus diawasi, jangan dibiarkan. Ada orang bilang, gembala mengalir itu. Tidak bisa. Karena tanpa arah, tanpa diawasi, rohmu akan error. Kalau roh error, dari mana kelihatan? Tahu orang error, suka mengeluh, suka bersungut, suka marah-marah tanpa sebab, cicak berbunyi, apa itu? Itu rohmu lagi error. Bilang mereka, jangan error, tidak. Jadi mesti apa? Diawasi, diperiksa, dicek. Haleluya. Apakah saudara pasang gas tabung yang gas merah itu, tabung hijau itu, saudara biarkan dia 1 tahun, tidak periksa-periksa, saudara yakin bahwa dia keluar gas terus? Ada waktu? Periksa, masih ada atau bocor atau tidak ada lagi, ganti. Roh kita kalau tidak diawasi, minta maaf ya, saya bilang jauh-jauh hari ini, kalau kau tidak memperhatikan kebutuhan rohmu, kalau selalu dulu kan orang bilang kebutuhan rohanimu, sekarang lebih fokus. Kalau kau tidak fokus memperhatikan kebutuhan rohmu tidak akan berdaya. Satu waktu tidak berdaya. Haleluya. Mari saya undang ada beberapa orang di sini, ada Bapak Kristo, Yosua Padu, Rayan ada? Rayan, mari. Yosua Padu, Bapak Kristo. Saya ingin gambarkan tentang roh, jiwa, dan tubuh. Gimana dia whole, utuh, tidak kurang. Nah, di depan itu menghadap sana. Di depan, paling depan adalah tubuh. Paling belakang adalah roh. Nah, paling belakang adalah roh, saya di belakang. Oke. Kalau sudah punya roh ini, saya ambil Rayan, nah sebentar diganti oleh Bapak Stefani. Rohmu harus diperbesar kapasitasnya. Jika tidak, waktu roh ini bicara begini, hai jiwaku, hai tubuhku, hai tubuhku, tetap kuat dalam Tuhan. Tapi kalau dia punya power kecil, jarang dikasih makan, selalu makan tiap hari, maka tubuh akan bilang begini sama roh yang, maaf ya kan tidak pakai Rayan, dia kecil karena umurnya, roh. Tapi kalau dia sudah besar, dia akan lebih besar dari saudara. Tubuh akan bilang apa kalau rohmu kurang firman? Tapi rohmu kan penurut, tau? Dia bilang, ayo tolong, sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tubuh akan bilang pada jiwa akan bilang pada roh, apa sungguh-sungguh? Hidup susah begini, bilang, tunjuk ke jiwa. Apa sungguh-sungguh? Hidup susah begini. Pada jiwa bilang, mau sungguh-sungguh apa? Badian. Mau sungguh-sungguh apa? Badian. Kan? Kasihan dia nggak bisa orang selera Pak Kristo toh. Ya jangan tertawa karena yang digambarkan itu orang semua. Haleluya. Kalau roh bilang, aku sudah rindu Tuhan. Rohmu begitu, karena rohmu aslinya penurut toh. Tubuh bilang apa? Anak kita. Lu kira pendek di depan? Lagi kira pendek di kupang. Juga bilang roh, dia mana? Jauh orang. Dia nggak ada jauh tuh. Haleluya. Bagaimana supaya dia diperbesar? Makan firman. Amin. Mari, Bapak Oki, kesalahan dulu tuh 2 kecil. Ini ya.
Orang semua sedia kursi khusus sekolah minggu. Selama firman orang kunci itu kursi, tidak bisa keluar. Sini, kasih firman. Soal tadi, apa kata? Sungguh-sungguh dari ibadah. Bilang kepada tubuh. Sungguh-sungguh ibadah. Terus, firman bilang apa? Jadi hidup ini dan yang akan datang. Ya, ulang-ulang terus, ulang. Sungguh-sungguh ibadah. Karena ibadah mengandung janji, Ya, baik dari dalam hidup ini maupun hidup yang akan datang. ya. Saudara tahu orang punya roh makan firman melalui apa? Melalui? Bukan, maksudnya roh jiwa tubuh. Melalui tubuh mendengar. Kalau tubuh bilang, oh iya ya, oh iya ya, oh iya ya. Oh iya ya. Bilang ke jiwa. Oh iya ya. Nah, benar juga. Terus, bisa? Oh iya, betul juga kan? Oh iya, betul juga. Kan ini tubuh dengar terus, oke, bicara terus. Walaupun tidak ada suara kasih jawab tanah gitu. Terus, tiap minggu ibadah, cek ibadah, haleluya. Ya, Sabtu ibadah, oke. Jangan membelakangi penonton. Nah, begitu. Menghadap ya. Sabtu ibadah, Rabu ibadah, Sumtiko. Untuk itu iblis di luar bilang, jangan bicara kalau nggak bikin orang yang pokok yang kena loh. Ada haleluya. Kemudian lama-lama kesian orang ganti nih, permisi ya, orang ganti. Dia sudah didewasakan maka jadilah Bapak Stefania. Nah, Bapak Stefania. Oke, bicara terus firman. Ibadah. Ya. Karena ibadah mengandung janji, Ya. baik hidup ini maupun hidup yang akan datang. Ini roh sudah diperbesar ya, sudah bersungguh, haleluya, terpelihara sempurna. Kalau ini tubuh bilang begini, jiwa bilang ke roh, kita malas ibadah. Roh kita malas ibadah. Bilang ke jiwa nanti jadi. Jiwa, ya, Kristo ke belakang. Bilang kita malas Kita ibadah. malas ibadah. Ya, karena roh ini sudah didewasakan. Oh, dia yang sekarang komando. Anda ibadah. Ibadah. Harus ibadah. Iya. Ini bukan. Mesti ibadah. Ya, karena yang komandan sekarang adalah roh. Jadi roh yang lebih dulu dipelihara. Roh yang lebih dulu kasih makan. Jangan saudara makan tiap hari 3 kali buat tubuhmu, hiburanmu engkau nonton, Inul Daratista. Ya. Dan roh tidak makan minum, maka roh lemah. Sekarang sudah dewasa, sudah besar. Ini 2 di depan akan mendengar firman. Ongki bilang, tadi firman yang sama, ibadah. Itu tubuh akan roh bilang, ayo respon. Ayo respon firman. Respon firman. Orang sekarang setunduk karena yang belakang musuh besar tuh. Kalau Raya orang anggapan aja bilang ayo loh fokus tentang ibadah. Haleluya. Amin. Haleluya. Jadi akhirnya ini roh, jiwa, dan tubuh terpelihara utuh, sempurna, tidak ada yang kurang. Ada yang jiwanya luar biasa kalau menyanyi. Maka kalau eksekusi di firman ada masalah eksekusi di tubuh salah. Dia mau putuskan sesuatu salah. Kenapa? Coba sampai sini itu firman. Sudah respon bilang yes. Tetangga bilang amin. Tapi harus masuk sampai roh. Nah, kalau roh ini kuat, sudah punya roh ini kan penurut. Matius 26:41 Pak Andri. Matius 26:41 roh kita itu penurut.
Haleluya. Haleluya. Sudah ada di layar. Matius 6 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Daging itu di situ ditulis bukan daging tubuh. Ini kedagingan di jiwa. Dia lemah. Lemah maksudnya lebih suka ikut yang dunia suka. Lebih suka yang iblis suka. Itu daging. Tapi yang roh ini penurut. Saudara punya roh? Katakan roh saya penurut. Jadi kalau ada yang error itu bukan roh saudara sebenarnya. Jiwa saudara yang memimpin tadi seperti mengintimidasi Rea. Haleluya. Sekarang mau terbalik? Mau rohmu berkobar-kobar? Caranya apa? Makan banyak firman. Otomatis kalau ibadah sering, serius, setia, makan firmannya juga pasti banyak. Dan kalau makan firmannya banyak, pasti rohmu membesar. Kalau rohmu perkasa, kau tidak akan dipimpin oleh jiwamu. Sudah orang yang selalu bilang begini, ada payah, ada susah, hidup ini rupa. Apa bilang sekarang? Yang ngomong itu siapa? Jiwa. Ini yang ngomong itu. Coba ngomong, jiwa ada. Tuh susah. Yang biasa berkrit saja bilang. Tapi ini ingat firman loh. Dia bilang apa? Ingat firman tersebut salah satu. Dalam perkara. Nah, tadi. Hai jiwaku, Ah, biarlah engkau terus memuji Tuhan. ya, Kuat di dalam Tuhan. ya. Ya, amin. Segala perkara, Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. ya. Akhirnya juga bilang siap bos. Siap, Bos. Tubuh bilang apa? Siap bos. Nah, tubuh akan bergerak kemana tergantung dua ini punya dominasi. Amin. Kalau orang yang selalu negatif thinking, suka emosi, suka curiga, marah-marah, tidak suka dibentuk, tidak mau ditegur, itu ada di mana dia? Jiwa. Karena ini roh ini baik-baik. Ya. Rohmu baik-baik, amin. Amin. Makanya ada bahasa begini, jangan sampai rohmu satu waktu menyesal ada tinggal bersama jiwa dan tubuhmu Ya. yang tidak mau dikuduskan, Ya. yang tidak mau ditransformasi. Haleluya. Haleluya. Nah sekarang firman sampaikan. Firman sampaikan, tiga-tiga ini merespon. Haleluya. Silakan. Firman apapun. Nah. Loading dulu, loading. Sekarang Karena rohmu menyala. ya, bilang sama Yos sekarang respon ya, karena roh ini sudah memberi komando. Respon. Biarlah rohmu menyala, nyala dan melayani aku. Yes. Ya. Jiwa, Haleluya. roh. Amin. Amin. Jadi dalam terpelihara sempurna kan? Ada kata harmoni, amin. Jadi kalau saudara misalnya di sini saudara bilang yes, tapi di sini tidak, itu apa namanya? Internal konflik. Tidak segenap hati, tidak dari dasar hati yang paling, not from the bottom of our heart. Tidak dari dasar hati kita yang paling dalam. Supaya dalam dimulai dari sini. Haleluya. Dan saya kasih tahu jiwa dengan roh ketika dengar firman, kalau jiwa itu suka sekali yang menghibur. Kalau roh suka sekali yang membentuk. Dari mana saya tahu? Setiap kali saudara ada firman yang menghibur, saya kasih contoh, jangan marah ya. Tuhan selalu menolong. Saudara bilang apa? Ulangi lagi, Tuhan selalu menolong. DP lengkap, betul begitu? Tidak. Kalau kau tinggalkan Tuhan, Tuhan tidak tolong. Kalau kau tidak sungguh-sungguh, Tuhan tidak tolong. Orang benar saja hampir tidak selamat, apalagi orang yang tidak sungguh-sungguh. Jadi jangan aku telan mata-mata tuh kalimat-kalimat. Jadi kalau menjadi Tuhan selalu menolong, saudara harus taruh di mindset.
Karena saya mau hidup benar. Ya. Karena saya mau sungguh-sungguh. Ya. Saya tidak mau memperalat Tuhan. Tuhan selalu tolong, kita selalu error. Nggak bisa begitu, itu bukan kebenaran. Ya. Firman itu enak di sini. Berkali-kali kau menolak, Ya. berkali-kali aku juga lari. Nggak bisa kan? Ya. Haleluya. Jadi saudara, lagu itu baik pada konteks tertentu, tapi kebenaran tidak pada potong-potong itu. Kebenaran harus utuh. Haleluya. Haleluya. Jadi kita akan meninggalkan lagu-lagu yang bagus tetapi tidak cocok dengan orang tujuan hidup. Ya. Peluk aku, Tuhan peluk aku 2 minggu saja. Karena tidak paham. Roh Kudus sekarang ada di mana? Dalam kita. Berapa lama dia di sana? Forever, ever and forever, forever and ever. Selama-lamanya dia peluk saudara. Kenapa pelukannya tak terasa? Karena engkau lebih suka peluk dunia. Padahal dia peluk-pelukmu. Maka dia bersedih. Dia gelisah. Orang yang kau peluk tidak mau dipeluk. Tangkap firman, bila amin. Jadi roh kita itu penurut dan mau supaya utuh semua. Tidak ada yang, haleluya, tidak ada yang cacat, tidak ada yang error. Tubuh adalah bait Roh Kudus, bukan? Ya. Masa digunakan untuk yang lain? Bait Roh Kudus. Dia harus jadi kendaraan bagi Roh Kudus untuk memberi makan roh kita. Ya. Jiwa kita ini adalah untuk mengekspresikan rasa bangga kita ke Tuhan. Ya. Bukan ekspresikan bagaimana Tuhan tolong kita saja. Paham ini? Haleluya. Haleluya. Kalau saudara diberkati, jangan fokus untuk kasih Tuhan, tapi coba renungkan kenapa saudara diberkati. Ulangi, jangan cuma bilang terima kasih Tuhan. Orang tua kasih uang ke kita, jangan bilang makasih mama papa, tapi coba renungkan untuk apa uang dikasih orang tua kita. Ada tujuan. Itu levelnya lebih tinggi. Jadi kita ekspresikan pujian dan penyembah bukan hanya terima-terima dan enak nikmat. No, harus tahu saya diberkati untuk tujuan apa. Ya. Baru itu yang bilang hidup yang memuliakan Tuhan. Ya. Hidup yang menyenangkan Tuhan itu bukan mulut saja, bukan? Tapi hati tahu apa maksud Tuhan untuk setiap apa yang Tuhan beri dalam hidup saya. Tuhan diberkati, bilang amin. Boleh. Masih bisa tahan ya? Jadi saya dan saudara di gereja ini fokus kemana? Roh, jiwa, tubuh. Pelayanan kita fokus ke sini. Memang tidak banyak orang tahan dengan firman yang fokus kepada roh. Tapi saya kasih kabar gembira. Secara iman, saya yakin di kota Manado ada ribuan orang yang seperti saudara yang mau dibangun manusia rohani. Cuma Tuhan tunggu tanggal mainnya. Sampai kita punya yang namanya infrastruktur di gereja ini rapi, amin. Karena Tuhan sayang kalau mereka masuk, mereka lihat kita masih error. Kasihan mereka, mau pindah ke gereja lagi. Mereka datang, mereka harus lihat kita seperti apa. Kalau Roh Kristus tidak kelihatan pada kita, mereka akan kecewa. Sudah banyak orang yang kecewa, mau cari kebenaran selalu kecewa. Cari kebenaran selalu kecewa karena mereka tidak bertemu dengan orang-orang yang menjadi agen kebenaran. Kalau menjadi agen kebenaran, roh mau strong. Haleluya. Strong apa? Strong kebenaran. Strong doktrin, strong frekuensi. Jadi doktrinnya tidak boleh belok sana belok sini. Covenantnya tidak boleh ikat sana ikat sini. Dan saudara punya frekuensi, tidak sembarang dengar di luar. Katakan amin. Oke, balik kembali. Makasih semuanya. Arigato. Selesai masuk. Coba baca lagi ayat yang tadi 1 Tesalonika 5 ayat 23. Satu orang membaca.
Haleluya. Firman Tuhan 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ya. Haleluya. Haleluya. Saudara diberkati dalam ayat ini. Kata terpelihara sempurna. Terpelihara tadi sudah mengerti, selalu diawasi, terutama rohmu diawasi. Seperti apa rohmu sekarang? Apakah berkobar-kobar? Apakah saudara hari ini berkobar-kobar? Tubuhmu mengatakan ya, jiwamu mengekspresikannya, dan rohmu bersama Roh Kudus mengatakan ya benar. Karena dengan ayat yang bilang roh kita dan Roh Kudus bersaksi bahwa kita adalah anak-anak Allah dewasa. Rohmu tahu bahwa saudara dewasa atau tidak? Saudara progresif menuju kedewasaan atau tidak? Rohmu sendiri tahu. Dan kalau saudara tahu ada yang error, bilang ke Tuhan, Tuhan saya mau saya tidak mau seperti ini. Saya mau maju. Karena orang-orang akan menang di masa Antikris hanya orang-orang yang rohnya perkasa. Hanya orang-orang yang rohnya terbaru. Tidak akan ada pertolongan lain selain hidupmu yang didewasakan. Tidak ada jalan yang lain. Orang akan menangis, tapi kalau waktu itu sudah berhadapan, sudah terlambat. Karena ada orang waktunya, ada masa waktu. Orang mencari firman seperti ini, menjelajah dari utara ke selatan, timur, dan barat, sudah tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Karena orang-orang seperti ini sudah selesai assignment-nya, Tuhan sudah tugaskan, selesai. Dan tinggal memasuki kerajaan 1000 tahun lama. Orang akan mencari, tapi sudah tidak ada. Kalau saudara punya, ini harta karun. Ini apa? Harta karun. Apapun keadaan hidupmu, masalah, no problem. Yang penting hidupmu hari ini terus terbangun. Dan aku akan melihat perbedaannya di masa depan. Rohmu akan whole, complete in every part. Jadi lengkap di tiap-tiap bagiannya. Kepalanya, kalau tubuh, kepala bagus, dada bagus, kaki bagus, organ bagus. Ada orang manusia sekarang tidak komplit. Nggak, maaf ya, kalau saudara kena di cerita contohnya, mata jernih tapi rambut rontok. Jangan tersinggung, kan cuma contoh. Ini tidak komplit. Rambut lebat tapi gigi ompong. Mata tajam, gigi lengkap, rambut lengkap, tapi ambeien bagus, gigi lengkap, mata jelas, rambut lebat, tapi bongong. Yang begitu kan tidak lengkap. Tapi kalau roh, jiwa, tubuh kita lengkap, saudara, semuanya sempurna. Roh, jiwa, tubuh sempurna. Mau seperti itu? Firman yang akan membuat saudara sempurna. Saya yakin suatu saat saudara akan memiliki yang namanya the glorification body. Tubuh kemuliaan. Rohnya strong, jiwanya mantap, tidak ada sedih, duka, ratap, dan tangisan. Dan tubuh kemuliaan. Lengkap. Roh baru dewasa, jiwa tidak ada duka, sedih, khawatir, cemas. Itu jiwa baru. Dan tubuh kemuliaan bisa tembus dinding. Tapi jangan pakai masuk bank ambil duit. Karena di 1000 tahun damai, saudara-saudara yang bangun hidup jika sudah mati dan mati dibangkitkan, diberi tubuh kemuliaan. Dan saudara kalau dewasa di 1000 tahun damai, saudara akan memerintah di sana. Ya, saudara tidak berkaitan, saya tidak pernah bayangkan 1000 tahun memerintah dengan tubuh kemuliaan. Haleluya. Nah, begitu Pak, tangkap. Kalau sudah jadi kepala 200 periode, semangat. Ini saudara akan levelnya memerintah bersama Kristus 1000 tahun. Tapi sekarang bangun manusia rohmu harus terpelihara sempurna
Dengan tak bercacat, tanpa kerut, tanpa cacat, tanpa wrinkle, no wrinkle, yang tidak ada spot, tidak ada noda. Bisa. Kalau tidak bisa begitu, tidak ada ayat itu. Dalam Kudus bisa. Selama masih hidup, masih bisa diperjuangkan. Mau naik level dari emas jadi permata? Sekarang. Makanya jangan jadi, saya tidak mau jadi hamba Tuhan yang cengeng. Sedikit masalah, mengadu, mengeluh. Saya punya banyak pergumulan, tapi saya tidak mau mengeluh pada siapa-siapa. Kami suami istri punya channel ke atas sampai kepada Bapa di surga dan ada Roh Kudus. Kita lihat ada satu jemaat, so pulang sudah mana-mana. Oh, mungkin karena toiletnya tak kunci, itu kan? Yang dia tak kunci di WC. Tolong diperiksa ya. Kasihan. Saudara Bosro, ciri-ciri kalau sudah ada dengan firman seperti ini, kita punya roh itu bergelora. Saudara tahan. Saudara tahan dengan firman? Karena tidak semua orang tahan. Kalau kita dengar firman sini 1 jam, itu luar biasa. Saya dengar firman bisa 3 jam. 3 jam. Jadi makanya saya tidak ajak jam saudara. Saudara apa dengar firman? Kau dapat sampai anak Rani itu. Maksudnya. Haleluya. 3 jam terang dengar firman. Saudara tahan karena untuk Roh lagi dipersiapkan. Berkemenangan di 3,5 tahun. 3,5 tahun itu tidak lama, tapi banyak orang akan tidak kuat untuk menolak. Tidak kuat untuk apa? Menolak. Tapi kalau manusia roh sudah kuat, dia tidak takut lagi. Tidak lagi takut. Ini yang berita kebenaran. Amin. Bukan bertemu antikris kita ketakutan, itu bukan kebenaran. Tapi bangun manusia roh jiwa tubuh terpelihara sempurna, whole, lengkap. Di tiap-tiap bagiannya tidak ada yang cacat, tidak ada yang kurang. Kalau hidup kita adalah satu sistem, tidak boleh roh saja yang kuat, jiwa lemah. Kemudian tubuh tak berdaya. Tubuh sehat karena Roh Kudus. Jiwa tenang karena diubah oleh firman. Roh Kudus karena makanan firman kita jadi kuat. Sehingga segala satu kita bisa hadapi. Saudara, di luar sana ada banyak orang stres sekarang. Stres karena penyakit, karena uang, karena rumah tangga, karena pekerjaan. Banyak sekali. Mereka telepon, saya bilang begini, nah ada cara lain. Datang bangun manusia roh. Tapi itu datang di rumah Tuhan kan bergumulan. Itu roh yang namanya stronghold. Alasan cuma karena pot bunga di rumah pica, mau pegang di pot, orang bisa tidak ibadah. Itu apa? Roh ilah zaman itu sedang tidak sependapat dengan kerajaan Allah. Sudah tertawa-tertawa, jangan ada pengalaman. Haleluya. Kenapa tidak ibadah? Antum sampai tetangga, Pak, ada mau penyerahan anak. Jadi tolong diundang. Cuma mau duduk. Ya kesian. Tidak makan firman lagi bukan? Tahu tidak strategi apa itu? Kalau dia berulang. Familiar spirit tahu siapa kau. Tahu siapa saya. Dan kalau dia bilang begini, saya bilang, jangan tandai saya akan tandai kamu. Karena kelakuan tersebut tahu. Karena setiap kali kita begini, anak begini kita error. Haleluya. Kalau mata terbuka begini, lancar jaya. Amin. Haleluya. Ada satu ibu dia bilang, bagaimana tapi hidup ini sudah bongkar. Istri saya bilang, tolong jawab. Jangan dulu anak datang anak hidup. Kalau anak roh masih belum berdaya. Bangun dulu anak manusia roh. Setelah anak roh perkasa, anak seboleh tata anak hidup hari-hari. Anak manata. Ada bahasa begini, saya nggak sebut terakhir ini ya. Kalau tangan kita kotor, apapun yang kita sentuh dan kerjakan, kan jadi kotor. Setuju dengan saya bilang amin. Ulangi, 2, 3. Kalau tangan saya panas,
Kalau tangan saya kudus, maka apapun yang saya pegang Menjadi kudus. akan jadi bangun dulu hidup. Yes. Jangan lu kejar doi, kejar gaji, kejar posisi. Karena di sana akan dihajar oleh roh dunia. The familiar spirit yang suka, yang sudah tahu kelemahan kita, dia akan menghajar kita di sana. Tapi waktu kita punya roh dewasa, dan kita akan bilang, jangan permainkan saya. Saya sudah tahu saya punya kelemahan di sini. Dan saya sudah tandai, kamu tidak boleh mainkan saya lagi. Kenapa? Saya sudah dewasa. Tandai, setiap kali sudah dengar firman dan semangat datang, tandai itu. Amin. Amin. Itu the familiar spirit yang tahu saudara selalu begitu. Tawan dia, katakan tidak. Saya walaupun mengantuk, saya punya hati harus terbuka Yes. dengan firman. Itu roh yang komando kan? Maka jiwa bergelora, amin. Maka tubuh akan melek. Ya. Kalau tubuh tidak melek, dia akan hidupmu akan jadi melek. Amin. Saudara, yang terakhir saya sampaikan, sempurna tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara, akan ada pertemuan di udara. Saudara rindu ke sana? Tapi jangan fokus ke situ. Itu pertemuan fisik. Tapi yang saya maksud adalah bangun rohmu supaya terjadi pengangkatan level rapture of your spirit. Yes. Pengangkatan naik level rohmu. Jadi saudara, kalau rohmu naik level, pengangkatan itu jadi seperti apa? Penjemputan seperti apa protokolnya, saudara pasti ada di dalam. Pasti ada di dalam. Yang pasti ada bersama Kristus di awal-awal, katakan amin. Caranya bangun hidupmu. Haleluya, anak-anak muda, bangun hidupmu. Kau punya teman, hargai mereka. Tapi kalau mereka ajar yang salah, jangan dengar mereka. Katakan jangan dengar mereka. Karena hidupmu ini lebih penting daripada pergaulan. Hidupmu itu lebih penting daripada teman-teman. Kalau teman-teman akurat, ya oke silakan. Kalau error, jangan korbankan masa muda orang yang salah. Katakan haleluya. Oke, saya akan menyampaikan firman ini pada minggu yang akan datang. Karena Tuhan tahu ada orang mungkin mesti dengar firman, tapi tidak bertemu hari ini. Saya belum masuk poin tadi sudah. Belum, puji Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapak Andri, mari datang.